di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Pamase. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa atau PKB GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Paskaina Risterus Suripati. Ungkapan situasi dari pengurus PKB. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa atau PKB saat ini memiliki tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaharuan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapak, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek, bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapak, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini ditimbulkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa, juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapak, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini. Kaum bapak tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 memungkirbalikkan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, kaum bapak GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapak saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia.
Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan semakin baik dan sejahtera. Jemaat disilahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dari nyanyian Orang Percaya Gita Bakti 6. Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan Nats pemimpin. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membaharui kami dengan tulus mengaku kepadamu.
Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan ke-39 tahun bagi Persekutuan Kaum Bapa. Engkau telah memperlengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapak tetap tangguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kini kita akan mendengarkan akan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sungguh bersyukur dalam kesempatan saat ini Engkau kembali akan berfirman dan kami mendengarkan. Urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mendengar dan mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, untuk kami dapat melakukannya. Mari Bapa bersabdalah, karena kami telah sedia mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yosua pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Menyeberangi sungai Yordan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampai mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allah yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan nama di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allah. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Keni, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengambil tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para penangguh mengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Padan, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengar dan melakukan akan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan ada dengan firman Tuhan Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 yang sudah dibacakan tadi, di bawah terang tema yakin pada Allah dan firman-Nya. Kalau kita membaca kitab Yosua, maka secara garis besar kita tahu bahwa kitab ini berbicara mengenai bangsa Israel yang memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tanah Kanaan akan mereka masuki sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan dalam kasih-Nya setianya menyertai dan tidak pernah ingkar janji terhadap mereka akan menganugerahkan tanah perjanjian itu, yaitu Kanaan. Tokoh utama yang kita ketahui dalam kitab ini adalah Yosua. Dia dipercayakan oleh Allah memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Persoalannya adalah tanah ini bukanlah tanah kosong. Penduduk yang ada di dalamnya adalah orang-orang asing yang tidak mengenal Allah. Namun Yosua tidak berubah. Dalam ketaatannya di bawah pimpinan dan bimbingan Allah sendiri, ia belajar, senantiasa belajar hidup taat, setia pada Allah. Dan itulah yang diharapkan dari Israel sebagai umat Allah. Cuma yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat ayat 24 sebagai awal dari pasal 3 ayat 24, maksud saya dari pasal 2, di mana dinyatakan di sana Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Berdasarkan penyampaian dari salah satu utusan Israel untuk pergi ke tanah Kanaan itu, utusan itu kita dapat melihat bahwa Yosua dan umat Israel mengalami apa yang disampaikan oleh Allah, yaitu mereka akan menduduki tempat Kanaan sebagai tempat mereka. Kalau kita lihat ayat 1 sampai 6, Yosua bangun pagi-pagi lalu berangkat dari Sitim ke Sungai Yordan, dan setelah lewat 3 hari bergeraklah mereka, bangsa Israel itu, dan mereka harus fokus pada Allah melalui tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah. Tabut perjanjian ini akan diikuti oleh umat ketika itu diangkat, dibawa bersama-sama dalam perjalanan dengan umat. Maka dikatakan umat akan mengikuti dengan jarak 2000 hasta antara tabut perjanjian yang diangkut dengan mereka yang mengikutinya. Tujuannya adalah menghormati kehadiran Allah yang akan membuka jalan bagi mereka. Yosua juga mengingatkan mereka, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan ketika kita membaca ayat 7 sampai dengan 13, kita akan melihat di sana bahwa Allah memberikan kekuatan kepada Yosua. Dia berfirman kepadanya bahwa seperti dahulu aku menyertaimu sekarang, maka demikianlah aku akan menyertaimu juga. Dan Yosua berkata kepada umat Israel, datanglah, dengarlah firman Tuhan Allah. Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang-orang yang menjadi penguasa di daerah Kanaan. Cuma yang dikasih Tuhan sebagai bukti bahwa Dia adalah Allah yang hidup, maka Yosua dan semua umat dapat mengalami kehadiran Allah bersama dengan mereka, dan mereka
masuk akal mereka, namun itu terjadi untuk mereka. Kita boleh melihat bahwa kunci keberhasilan Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan adalah semata-mata karena mereka yakin pada Allah dan firman. Keyakinan itu tumbuh dari kesadaran mereka akan pribadi Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang hidup, yang hadir, yang berkuasa dalam sejarah manusia, dan Allah inilah yang menjamin penyertaan dan pertolongannya di dalam kehidupan mereka. Dia setia, dia tidak akan pernah ingkar janji kepada umat yang dikasihinya. Respon Yosua adalah membangunkan sikap percaya dari umat, dan hal ini umat dapat lakukan dengan pimpinan Yosua, maka kita dapat melihat bahwa mereka mampu menjawab panggilan Tuhan, menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, dan mereka dapat mengatur diri mereka di bawah pimpinan pengatur pasukan, di bawah pimpinan para imam Lewi dan orang Israel, melakukan dengan begitu baik. Yosua belajar dari pengalaman hidupnya sebagai abdi Musa. Dia telah menyaksikan karya Allah yang dahsyat dalam kehidupan bangsa Israel, maka dia tidak meragukan Allah. Dia sangat merasa yakin bersama dengan Allah yang mampu menghadapi segala tantangan yang itu ada dalam kehidupannya. Kalau itu Yosua, bagaimana dengan saudara dan saya? Di era saat ini, dengan Yosua dan bangsa Israel yang telah mengajar kita pada keyakinan pada Allah dan firman-Nya, biar keyakinan pada Allah dan firman itu mewujud dalam sikap hidup yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita selaku orang percaya, sehingga dengan campur tangan Tuhan yang selalu kita lakukan, menaati akan firman-Nya, berlaku hal yang benar dalam kesetiaan, itu yang akan menjawab pelbagai macam kegagalan, pelbagai macam sikap hidup yang di dalamnya nampak ada kekecewaan, ada sakit menyakit, ada perasaan dikucilkan, ada kemalangan, dan hal-hal yang membawa penderitaan dalam hidup kita. Tapi jika kita hidup dalam sikap yang benar di hadapan Allah, kita akan melihat, kita akan mengalami bahwa kita akan tetap dimampukan untuk bangkit, menjadi kuat dalam menghadapi, menjalani gumul juang hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan renungan pagi hari ini, biar kita juga boleh mengalami betapa firman Tuhan mengizinkan kita untuk melihat seperti apa yang dialami oleh Yosua. Yosua menjadi kuat saat dia menjalankan tugasnya ketika satu, Allah tetap sebagai pusat kehidupan Yosua. Ia tetap mencari, Yosua tetap mendengar apa yang menjadi kehendak Allah yang harus dia jalankan. Kalau Yosua demikian, kita pun demikian. Yang kedua, bagaimana kita membuat tata cara yang sesuai dengan kehendak Allah, mengatur proses barisan perjalanan menuju tanah perjanjian. Kalau itu pada zaman Yosua di Kanaan, waktu itu di sana, tapi di zaman kita, bagaimana Kanaan baru, Kanaan yang akan kita hadapi ke depan sebagai Kanaan yang kekal, itu yang harus kita siapkan. Dan hal yang ketiga adalah disiplin terhadap apa yang sudah diatur sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang mengantar kita untuk juga disiplin menjalani kehidupan kita seperti yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan untuk kita lakukan. Biarlah semua yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita itu sesuai dengan tata cara yang Tuhan sudah
sehingga dengan kuasa yang Tuhan berikan akan memampukan kaum bapak berkreasi, mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang Tuhan anugerahkan secara baik dan benar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam seluruh keberadaan kaum bapak, juga melalui perayaan syukur hari ulang tahun yang ke-39 ini, sehingga para bapak secara khusus, tapi kita semua umat Tuhan menyadari bahwa kita tidak akan kekurangan karunia. Tuhan akan memberikan kepada kita karunia untuk kita karyakan, kita kembangkan, sehingga kita dapat berkarya cipta sebagaimana yang Tuhan mau, nampak dalam hidup pribadi, dalam keluarga, persekutuan jemaat kita, juga di dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin baik dan semakin bersejahtera. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita, secara khusus dalam kehidupan PKB yang berulang tahun yang ke-39. Terpujilah nama Tuhan dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat di sepanjang abad. Kembali kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan hati dan mulut. Kita berucap demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam syafaat dan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami mempunyai Engkau, Allah yang hidup, Allah yang amat mengasihi kami sebagai ciptaan-Mu, Allah yang mengasihi alam semesta ini. Dalam kehidupan yang masih Engkau anugerahkan, kami mau berdoa di dalam syafaat kami, kiranya Engkau memberkati semua umat-Mu yang ada di semua tempat, dan biarlah Engkau yang memberkati akan alam semesta yang Engkau ciptakan, di mana umat-Mu manusia Engkau tempatkan. Pada kesempatan ini kami mau bersyafaat ketika umat-Mu ada dalam begitu banyak kesulitan, kesusahan hidup, apalagi ketika
COVID-19 masih merajalela di mana-mana tempat di seisi muka bumi ini, termasuk di Indonesia. Kami mohon, lepaskanlah kami dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, segala hal yang membuat umat-Mu menderita. Kasihanilah kami ya Tuhan. Jika Tuhan berkenan, biarlah COVID-19 boleh selesai dengan cepat dan kami ada di dalam situasi yang semakin lama, semakin cepat selesai akan COVID-19 ini. Dan kami boleh ada di dalam kehadiran yang nampak di dalamnya Tuhan mengasihani kami dan Tuhan yang akan menolong kami sehingga kami hidup di dalam cinta sayang dan berkat daripada-Mu. Kami mau berdoa untuk semua gereja Tuhan di seluruh muka bumi, termasuk yang ada di Indonesia, dengan GPIB yang Kau hadirkan di sana. Tuhan berkati GPIB, Majelis Sinode, dan dewan-dewan yang melaksanakan tugas tanggung jawab karya hidup mereka. Kuatkan mereka, sehatkan mereka, beri mereka damai sejahtera untuk dengan pertolongan Tuhan mereka dapat memimpin, melayani dengan penuh sukacita untuk kami, warga jemaat GPIB. Kami juga mohon Tuhan berkati jemaat demi jemaat yang ada di Indonesia, bahkan juga yang ada di luar negeri. Engkau berkati sehingga semua jemaat dalam pertolongan Tuhan hidup di dalam kasih karunia-Mu. Kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Pamase di Makassar ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah izinkan kami untuk kembali masuk di dalam gedung gereja-Mu di tengah-tengah COVID yang sedang kami alami. Terima kasih bahwa sektor 1 boleh memenuhi ruangan gereja-Mu di hari ini, dan Tuhan akan tolong untuk sektor demi sektor akan bergantian untuk masuk secara satu persatu di gedung gereja ini. Tuhan berkatilah. Kami juga mengucap syukur untuk berbagai pelaksanaan kegiatan yang masih tetap dapat kami jalankan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Dan kami mohon belas kasih sayang Tuhan untuk persiapan peneguhan majelis PHMJ di lingkungan kami yang segera akan kami lakukan, termasuk juga dengan peneguhan dari pelkat-pelkat. Tuhan akan tolong berikan kekuatan kesehatan untuk semua anggota majelis jemaat yang menjadi PHMJ, demikian juga dengan anggota-anggota pelkat yang akan segera memasuki area kepengurusan sebagaimana yang sudah dipilihkan. Kami mohon belas kasih sayang Tuhan untuk semua bahan pembinaan, untuk semua pembinaan yang akan dilaksanakan boleh berjalan dengan segala baik. Kami juga mengucap syukur karena kami tahu Engkau mengasihani, Engkau memberkati seluruh warga jemaat. Untuk orang-orang tua kami di dalam usia mereka yang lanjut, mereka harus ada di rumah mereka masing-masing. Berikan sukacita untuk juga mereka dapat mengikuti ibadah walaupun melalui YouTube, yang untuk itu mereka dapat beribadah dalam kebersamaan di tengah-tengah kehadiran mereka walau di rumah masing-masing. Kami juga mengucap syukur karena kami tahu Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak yang sedang bersekolah, namun kebanyakan dari mereka tidak berangkat menuju gedung sekolah. Mereka harus ada di rumah masing-masing dan melaksanakan hubungan dengan guru dari pihak sekolah,
juga melalui YouTube live streaming. Biar Tuhan akan memberkati sehingga mereka dapat menerima, mengikuti pembelajaran sekolah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di tengah sukacita kami karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Izinkan kami berdoa untuk Luhuk Utara, Masamba yang sedang mengalami banjir bandang. Kiranya Tuhan akan menolong mereka semua, mengasihani mereka dengan segala kedukaan mereka atas pelbagai penderitaan, kehilangan yang harus mereka alami. Biarlah Tuhan yang akan menghibur mereka, memberikan sukacita di tengah-tengah duka yang mereka alami, dan keselamatan daripada Tuhan menolong mereka untuk senantiasa mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Ini syukur hati kami, ini syafaat kami yang jauh dari sempurna. Biar Tuhan berkenan menolong, menyempurnakan sukacita kami, damai sejahtera-Mu diberikan kepada kami, juga melalui hari ulang tahun Persekutuan Kaum Bapa yang kami rayakan di hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, tolong sempurnakan doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kasih-Mu
Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Presbiter yang bertugas dan seluruh umat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Nyonya Paskaina Risteru Suripati, organis, pemandu lagu, multimedia, dan teknisi atas pelayanannya pada ibadah minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan, masukilah kehidupan sehari-hari dengan penuh sukacita. Thank
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ke tengah dunia yang gelap, Kau memakaiku, menyatakan kasih-Mu, tebar keindahan-Mu pada semua sekelilingku. Mengajarku untuk selalu jadi saksi-Mu. Kau inginkanku menyatakan kasih-Mu, tebar keindahan-Mu pada semua sekelilingku. Pada semua sekeliling.